Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Dea Aulia Husna, NIM 22211918, kelas IAT 4B, Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir IKI Jakarta, akan menyampaikan materi tentang Kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Baik, pembahasan pertama yaitu biografi Imam An-Nasa'i. Nama lengkap Imam An-Nasa'i adalah Ahmad bin Syu'aib bin Ali bin Sinan bin Bakar bin Dinar Abu Abdillah. Beliau memiliki nama panggilan Abu Ar-Rahman An-Nasa'i yang kemudian lebih dikenal dengan nama An-Nasa'i saja. Sebutan tersebut dinisbahkan kepada kota tempat kelahirannya yaitu Nasa', Khurasan yang lokasi sekarang lebih dikenal dengan Turkmenistan. Beliau lahir pada tahun 215 Hijriah atau 830 Masehi dan wafat pada tahun 303 Hijriah atau 915 Masehi di kota Ramallah, Palestina, dan dimakamkan di Yerusalem. Imam An-Nasa'i tergolong dalam mazhab Sunni yang umumnya dianggap sebagai Hambali. Rihlah Imam An-Nasa'i untuk mendalami hadis secara kronologis yaitu pergi ke Roy, ke Baghdad, Basrah, Madinah, Hijaz, Tabuk, Fustat, dan terakhir di Ramallah, Palestina tempat beliau wafat. Di antara guru-guru beliau dapat disebutkan seperti Ishaq bin Rahawayh, Hisham bin Amr, dan lain-lain. Adapun murid-muridnya adalah Abu Bashar Ad-Daulabi, Abu Ja'far At-Tahawi, dan lain-lain. Karya-karya Imam An-Nasa'i adalah Sunan Al-Kubra, Sunan As-Sughra atau disebut dengan Kitab Al-Mujtaba, yaitu merupakan ringkasan dari isi kitab Sunan Al-Kubra. Karya yang lainnya antara lain yaitu Musnad Malik, Manasik Al-Hajj, Kitab Al-Jum'ah, Iqra' Syu'bah Ali Sufyan wa Sufyan Ali Sya'bah, Khosais Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah, dan Amal Al-Yawm wa Al-Lailah. Adapun penilaian para ulama yaitu Imam An-Nasa'i telah diakui keahlian dan kepemimpinannya dalam bidang ilmu hadis oleh murid-murid beliau dan ulama-ulama lain yang datang sesudah generasi murid beliau. Hal ini terbukti dari perkataan beberapa ulama berikut yaitu Ma'mum Al-Misri Muhaddis, murid An-Nasa'i yaitu Abu Ali An-Nisaburi Al-Hafiz, murid beliau lagi yaitu Abu Bakar Al-Haddad Asy-Syafi'i, dan dua orang muridnya lagi yang lain yaitu Mansur bin Ismail Al-Faqih dan Abu Ja'far At-Tahawi, dan masih banyak lagi yang lainnya. Selanjutnya, biografi Imam Ibnu Majah. Nama lengkap Imam Ibnu Majah adalah Abu Abdillah Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Rabi Al-Qazwini, yaitu lebih akrab dipanggil dengan Ibnu Majah. Beliau terkenal dengan kejujuran dan akhlak mulianya. Beliau dilahirkan di Qazwin, yaitu di Irak, pada tahun 209 Hijriah atau 824 Masehi. Sebutan Majah dinisbahkan kepada ayahnya yaitu bernama Yazid, yang dikenal pula dengan nama Majah Maula Rob'at. Berdasarkan penelitian dan analisis terhadap karya-karyanya serta lingkungan keilmuan pada zamannya, dapat menggambarkan bahwa Imam Ibnu Majah sebagai seorang ulama yang sangat tekun, gigih, dan berdedikasi terhadap studi Islam, khususnya hadis. Beliau adalah seorang yang penuh semangat dan berusaha untuk memahami ajaran Islam. Imam Ibnu Majah juga merupakan seorang ulama yang terkenal dengan mazhab Sunni. Lanjut, rihlah ilmiah Imam Ibnu Majah diantaranya yaitu Hijaz, Syam, Irak, Mesir, Kufah, Khurasan, Mekah, Madinah, Damaskus, Teheran, Parsi, dan Basrah. Guru-guru beliau ialah Ali bin Muhammad Al-Tanafusi, Jabarah bin Ali Mughallas, Abu Mus'ab Az-Zuhri, dan lain-lain masih banyak lagi. Adapun murid-murid beliau ialah Muhammad bin Isa Al-Abhari, Abu Hasan Al-Qattan, Sulaiman bin Yazid Al-Qazwini, dan lain-lain. Karya-karya beliau adalah tafsir Al-Quran Al-Karam, Al-Tarikh, Al-Fiqh, dan Al-Sunan. Karya pertamanya yang tentang tafsir memang sudah tidak lagi populer di kalangan kita, dan kemungkinan besar karya-karya beliau yang berkaitan dengan tafsir sudah hilang dan tidak sampai pada kita karena masih berbentuk manuskrip. Sedangkan karya Ibnu Majah yang berkenaan dengan At-Tarikh kemungkinan besar masih bisa dapat dijumpai karena ada kitab tentang At-Tarikh yang dinisbahkan kepada Ibnu Majah yakni At-Tarikh Al-Khulafa. Selanjutnya, Kitab Sunan An-Nasa'i. Kitab Sunan An-Nasa'i atau disebut juga dengan Sunan As-Sughra adalah kitab yang muncul setelah Shahihain yang paling sedikit hadis dhaifnya tetapi paling banyak pengulangannya. Sebagaimana hadis tentang niat diulangnya sampai 16 kali. Jadi, jelaslah bahwa dalam kitab tersebut tidak hanya terikat hadis sahih. Akan tetapi juga terdapat pula hadis hasan atau yang mendekati keduanya, atau bahkan juga terdapat hadis dhaif. Jumlah hadis yang terdapat dalam kitab Sunan As-Sughra ini berjumlah 5.761 buah hadis.
Maka, adapun sistematika pembahasan dalam kitab ini adalah menggunakan bab-bab fikih. Urutan-urutannya antara lain, pertama, beliau menyusun kitab Toharoh yang berisi 204 bab. Hingga sampai yang terakhir, yaitu tentang Al-Asribah yang terdiri dari 59 buah bab. Yang terakhir yaitu kitab Sunan Ibnu Majah. Pada awal mulanya, kitab ini bernama Al-Sunan saja. Namun, untuk mencegah adanya kekeliruan, maka para ulama memberikan kejelasan dengan menisbahkan kepada penulisnya, sehingga kitab ini populer disebut dengan Sunan Ibnu Majah. Sebagaimana kitab-kitab Sunan yang lain, Sunan Ibnu Majah ini juga disusun berdasarkan materi dan bab-bab fikih. Tetapi, jika diteliti secara rinci, ada beberapa perbedaan dengan Sunan An-Nasa'i. Dan ini dia gambar kitab Sunan An-Nasa'i dan Sunan Ibnu Majah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.